Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak, New Jersey, bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami untuk acara ibadah malam hari waktu New Jersey, pagi hari waktu Indonesia dengan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka kita pada saat ini. Setelah lagu pujian akan dibawakan oleh Ibu Syane Laloan. Silakan, Dek. Make me know your presence, Lord, the King of glory here. You know each thought and action, hope, anxiety, and fear. How can I hide from thee? Can darkness hide iniquity? Oh, how can I unfaithful be when you are very near to me? When God is near, all the world seems far away. When God is near, every fear is set aside. When God is near, how can I stray? How can I falter? I'll stay upon the altar. I know my God is near. Make me know your presence, Lord, when I feel so alone. You know which trial
Amin. Puji Tuhan, Allah kita itu dekat. Satu lagu yang begitu indah yang telah dibawakan oleh Gaby dan Tasya dalam duet yang telah mereka bawakan. Terima kasih atas lagu pujian tersebut. Baik, mari kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Ibu Syana Laloan. Silakan Ibu Syana. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, Bapa yang penuh kasih, juga Maha Pengampun. Dengan penuh kerendahan hati kami datang padamu Tuhan, mohon kiranya Engkau mau menerima kami sebagaimana kami ada. Kami bersyukur, berterima kasih atas berkat pimpinan Tuhan, sampai saat ini ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Saat ini lagi ya Tuhan, kami berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang melalui sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Stephen Rantung. Engkau memberkati Pak Stephen dengan keluarga, agar ya Tuhan dengan kesehatan yang Kau berikan, dia dapat membawakan kami lebih dekat kepadamu. Begitu juga Engkau memberkati kami yang mendengarkannya, masing-masing kami, Roh yang suci juga mau menempati hati pikiran kami, untuk kami dapat menerimanya, menerapkannya. Lebih ya Tuhan, dapat membawa kami lebih dekat padamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami, yang kami bawakan dalam nama Yesus, yang telah menjadi penebus kami. Amin. 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 Terima kasih banyak Ibu Syana. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah Sabat kita ya. Dan sepanjang minggu ini kita memiliki satu judul pekabaran dari kitab apa ya? Pekabaran dari kitab Ibrani ya. Ya, baik saya pikir pekabaran dari kitab Ibrani, dan kita sudah membahas dari hari Minggu Yesus adalah raja kita, Yesus adalah perantara kita, dan tadi malam kita sudah membahas bahwa Yesus adalah pemenang siapa ya? Yesus adalah pemenang kita, dan pada saat ini kita akan membahas tentang Yesus adalah imam besar kita. Jesus is our high priest. Baik, sementara akan ditampilkan ya apa yang kita akan baca. Mari saya akan terus dulu ya. Ibrani 5-7 memperkenalkan fungsi kedua daripada Yesus. Bahwa Yesus adalah imam besar kita. Itu yang dicantumkan dari Ibrani 5 ayat 7. Penulis menjelaskan bahwa hal ini memenuhi janji yang telah Allah buat kepada raja keturunan Daud yang dijanjikan bahwa dia akan menjadi imam untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah, di zaman perjanjian baru ya, perjanjian lama kita tahu ada dua keimamatan. Pertama kita lihat dari keimamatan dari Harun, itulah yang saudara daripada Musa, itulah yang menjadi imam yang begitu dekat kepada bangsa Israel. Tetapi jauh sebelum adanya Musa, Harun ya, di zaman daripada Abraham, kita melihat ada satu imam yang disebutkan, yaitu Melkisedek, imam Melkisedek. Dan Yesus di sini dikatakan bukan dari dia menjadi bukan menurut peraturan ataupun keturunan daripada Harun, tetapi dia merupakan menurut keturunan atau peraturan daripada Melkisedek yang tertulis dalam Mazmur 110 ayat 4, seperti juga dikutip dalam Ibrani 5 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Bacalah Imamat 1 ayat 1-9. Nah, ini Imamat 1 ayat 1-9 berbicara tentang bagaimana Harun, tugas-tugas keimamatan daripada Harun. Ya, demikian juga dengan Imamat dalam kitab Imamat 10 ayat 8-11. Makanya saya kita cuma baca sekarang ini Maleakhi 2 ayat 7 dan kemudian Ibrani 5 ayat 1-4 untuk menjawab satu pertanyaan, fungsi apa? Fungsi apa yang dijalankan oleh imam? Kalau Anda membaca Imamat 1 ayat 1-9, Anda akan melihat korban-korban bakaran yang akan dibuat oleh seorang imam, Harun dan anak-anaknya ya, atau orang-orang Lewi lainnya. Maka itulah Anda bisa lihat. Tapi Maleakhi 2 ayat 7, simpulannya dapat kita lihat ya, bahwa sebab bibir seorang imam, ini salah satu ya fungsinya. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Dia dapat membawakan membawakan kebijaksanaan yang Allah ingin sampaikan kepada mereka. Sebab apa? Sebab dialah utusan Tuhan.
semesta alam. Dia menjadi apa? Wakil ataupun menjadi agen daripada Tuhan semesta alam. Ibrani 5 ayat 1 sampai 4 inilah pelajaran kita dari kitab Ibrani ya, pekabaran dari kitab Ibrani, dan nanti sebentar di bagian tambahan kita akan melihat ya apa pertanyaan akhir dari pelajaran sekolah sahabat ini yang kemudian kita bisa lihat dari jawabannya dari Ibrani 5 ayat 1 sampai 4. Di sana firman Tuhan katakan, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia. Jadi imam besar itu kalau kita lihat apa dipilih dari antara manusia. Jadi imam besar itu haruslah apa? Manusia, bukan utusan dari surga seperti malaikat ya. Tidak, Yesus menjadi imam besar. Yesus menjadi imam besar karena dia telah dilahirkan sebagai apa? Manusia. Jadi setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Ditetapkan. Jadi kata ini ditetapkan. Nanti kita akan lihat apa artinya ya. Ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Hubungan antara manusia dengan Allah. Supaya imam besar itu mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ya, persembahan dan korban itu adalah bagian dari apa ya? Orang-orang di zaman perjanjian lama apabila mereka melakukan pelanggaran atau ucapan syukur dan lain sebagainya, khususnya untuk pengampunan dosa, maka mereka harus membawakan persembahan dan apa? Korban ya. Tidak ada orang yang tidak mampu untuk membawa binatang ya, tapi mereka dapat membawa hal-hal persembahan lainnya untuk menggantikan binatang korban tersebut ya. Jadi itulah. Ia harus, ayat kedua dari Ibrani 5, ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ya, imam besar sekalipun di zaman perjanjian lama seperti Harun, dia memiliki kelemahan. Ya, dia memiliki kelemahan, ada hal-hal manusiawi yang dia miliki, dan kalau dia terus terjerumus dalam kelemahan tersebut, maka dia dapat menjadi orang yang jahil atau sesat. Ya, orang yang jahil atau yang sesat. Ya. Ayat 3, yang mengharuskannya untuk, itulah sebabnya karena ia penuh kelemahan, dia harus mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun. Jadi sekali lagi ditekankan kembali bahwa seorang imam seperti Harun, imam besar itu dipanggil, telah dipilih. Ya. Tuhan memilih di dalam kasih-Nya. Kita waktu lalu pernah membahas tentang bagaimana arti kata chosen, yang dipilih. Orang yang dipilih adalah karena orang yang dikasihi. Orang yang dikasihi Allah, seperti bangsa Israel. Mereka bukan karena mereka besar, tetapi karena Allah mengasihi mereka. Maka mereka telah dipilih dan telah dipanggil. Ya. Nah inilah, mari kita lanjut kembali pelajaran sekolah sahabat kita, bacaan sekolah sahabat kita. Ya. Imam diangkat atas nama manusia untuk mewakili mereka, untuk mewakili manusia, dan mengantarai hubungan manusia itu mereka dengan Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan Allah ya. Imam adalah seorang perantara, menjadi pengantara juga ya. Ini berlaku untuk setiap sistem keimamatan, baik orang Yahudi, orang Yunani, orang Romawi atau yang lainnya. Kita melihat ada imam-imam ya. Jadi imam memungkinkan kita berhubungan dengan Allah, dan semua yang dilakukan iman itu bertujuan apa tujuannya? Memfasilitasi hubungan antara kita manusia antara kita dengan Allah. Ya, imam bisa mendekati Allah di tempat kudus ya, memfasilitasi kita dengan Allah ya. Jadi imam ya, saya ulangi, imam mempersembahkan korban, atas nama manusia, Jadi orang-orang tidak dapat mempersembahkan korban ini kepada Allah secara pribadi. Jadi kita di zaman perjanjian lama, kita tidak misalnya kalau saya berdosa, saya tidak bisa secara pribadi, saya potong domba atau apalah binatang tersebut, lalu saya langsung kepada Allah. Tidak. Harus dibawa melalui seorang pengantara. Kenapa? Karena seorang imam itu orang yang telah dipilih, seperti kita lihat tadi, telah ditetapkan. Jadi dari antara manusia. Jadi bukan semua manusia. Di zaman perjanjian lama tidak semua manusia menjadi apa ya? Tidak semua manusia menjadi imam ya. Tapi ada imam yang telah diutus dari suku Lewi. Di zaman orang Israel dari suku Lewi, dan bukan itu saja, ada syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh seorang imam. Jadi orang-orang tidak dapat mempersembahkan korban ini secara langsung kepada Allah atau secara pribadi. Imam tahu bagaimana kita dapat mempersembahkan korban yang dapat diterima. Ada syarat-syaratnya kalau Anda membaca seperti yang tadi dari kitab Imamat ya.
bilangan, semua ada cara-cara bagaimana cara potongnya, apa yang harus terjadi dengan darah daripada korban tersebut. Jadi ada persyaratan yang mendetail tentang bagaimana caranya kita dalam mempersembahkan korban kepada Allah. Jadi imam tahu bagaimana kita dapat mempersembahkan korban yang dapat diterima, sehingga pemberian kita dapat diterima oleh Allah atau dapat memberikan pembersihan dan pengampunan. Para imam juga mengajarkan hukum Allah kepada orang-orang. Mereka ahli dalam perintah Allah dan bertanggung jawab untuk menjelaskan dan menerapkan firman Allah tersebut. Akhirnya, para imam juga memiliki tanggung jawab memberkati dalam nama Allah atau Yahweh, nama pribadi Allah ya, Yahweh ya. Melalui mereka Allah mengantarai kemauan baik dan tujuan kemurahannya bagi orang-orang. Namun, nah ini dia, itu perjanjian lama. Itu kita lihat ada seorang imam yang telah diangkat, telah dipilih oleh Allah secara khusus ya dalam perjanjian lama. Namun, dalam perjanjian baru, dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita melihat sesuatu yang lain. Kita, orang yang percaya kepada Yesus, kita disebut sebagai imamat yang rajani. Dan peran ini menyeratkan hak istimewa yang luar biasa. Nah, kenapa? Kenapa sekarang ada perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Perjanjian lama ada seorang imam besar khususnya, imam besar yang mengantarai antara umat dengan siapa? Umat dengan Allah. Nah, kenapa di perjanjian baru kita menjadi imamat yang rajani, umat-umat yang percaya, kita semua menjadi apa? Imam. Nah, kenapa kita semua menjadi imam? Karena pada zaman perjanjian baru, di zaman perjanjian baru sudah ada imam besar kita. Sudah ada imam besar kita. Siapa imam besar kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus adalah imam besar kita. Dan dialah yang mempersembahkan korban, bukan seperti orang-orang atau imam-imam perjanjian lama yang mana kalau kita bersalah, kita bawa korban. Entah itu domba, kambing, atau anak lembu, dan lain sebagainya. Ya, atau kalau kita miskin mungkin burung tekukur atau burung merpati, mungkin seperti itu ya kita bawa. Bukan. Pada zaman perjanjian baru yang menjadi korban bukanlah binatang. Yang perjanjian lama binatang-binatang itu adalah gambaran dari apa yang akan datang. Gambaran dari yang sempurna yang akan datang. Dan yang sempurna itu apa? Yang sempurna itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Itulah sebabnya Yesus adalah imam besar dan bukan itu saja, dia juga adalah korban. Dialah yang telah mati di kayu salib. Dan kita tahu, saudara mungkin sudah mempelajari, pada saat Yesus mati di kayu salib di Golgota, pada saat itulah tembok pemisah, tirai pemisah di Ka'bah Tuhan di Yerusalem, di zaman Yesus. Tirai pemisah yang memisahkan bilik yang suci dan bilik yang maha suci di Ka'bah Yerusalem, tirainya itu terbelah. Artinya, dulunya sekali setahun imam besar itu akan masuk ke bilik yang maha suci. Di setiap hari-hari, setiap harinya kalau kita bersalah, ingin mempersembahkan korban, maka upacara itu hanya berhenti di bilik yang suci, di bilik yang pertama di Ka'bah. Tetapi pada saat Yesus mati, tirai yang memisahkan bilik yang suci dan bilik yang maha suci. Bilik maha suci itu hanya dimasuki sekali setahun oleh imam besar, hanya imam besar, bukan imam-imam yang biasa. Hanya sekali setahun di hari pendamaian atau hari grafirat. Itulah di satu-satunya saat di mana imam besar masuk ke bilik yang maha suci. Dan pada saat Yesus mati, itulah akhir daripada apa? Akhir daripada upacara-upacara korban perjanjian lama. Hukum-hukum korban perjanjian lama telah digenapi oleh Yesus. Dialah korban yang sesungguhnya. Dialah yang telah menjadi korban yang sempurna. Dan oleh sebab itu, kita tidak lagi terhalang untuk dapat masuk ke hadirat Allah. Karena Yesus sudah menjadi imam besar kita. Dan kita semua adalah imam-imam yang berhak juga masuk ke hadirat masuk ke hadirat Allah melalui korban yang Yesus telah lakukan. Itulah sebabnya kita umat-umat yang percaya kepada Yesus, pelajaran sahabat kita katakan disebut sebagai imamat yang apa? Imamat yang rajani, dan kita semua inilah imamat yang rajani ya. Kita semua memiliki hak yang khusus, istimewa sekali. Kenapa? Karena imam, sebagai imam, saudara dan saya, kita bisa mendekati Allah di tempat kudus. Sekarang ini kita bisa dapat mendekati Allah melalui doa dan keyakinan. Ibrani 4 ayat 14-16 Anda bisa baca, Ibrani 10
ayat 19 sampai 23 kita langsung masuk ke hadirat Allah. Namun pada saat yang bersamaan, saudara dan saya yang percaya Yesus Kristus, kita juga memiliki tanggung jawab penting. Kita memiliki tanggung jawab penting. Apa itu? Kita harus bekerja sama dengan Allah. Nah, ini dia. Bekerja sama dengan Allah dalam pekerjaannya menyelamatkan dunia. Kita, saudara dan saya sekarang menjadi imam. Tugas imam apa? Menjadi wakil kepada. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, maka kita sudah menjadi imam. Tapi ada orang-orang lain tidak percaya Yesus. Mereka belum menjadi imam. Mereka belum menerima Yesus. Kita harus membawa mereka agar mereka juga dapat menjadi seperti kita, yang percaya dan dapat menjadi apa? Imam, ya. Jadi dan dapat diselamatkan juga, ya. Jadi kita harus bekerja sama dengan Allah dalam pekerjaannya menyelamatkan dunia. Dia ingin kita mengajar. Allah ingin kita mengajar dan menjelaskan hukum dan peraturan Allah kepada orang lain. Dia juga ingin kita mempersembahkan korban pujian dan perbuatan baik yang menyenangkan dia. Apa itu perbuatan baik yang menyenangkan dia? Nanti kita akan lihat, ya. Hanya berdasarkan dari kitab Ibrani 5 ayat 1 sampai 4 kita bisa melihat apa yang sudah dirangkumkan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita, ya. Harus menjalankan misi Tuhan, harus apa ya? Menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan baik, ya. Bukan supaya kita selamat, tidak. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Tuhan, tetapi sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah menerima kasih karunia Tuhan, kita diminta untuk berbuat baik. Apa artinya berbuat baik? Apa artinya kita berbuat baik? Apakah kita harus hanya memberi sedekah itu saja? Sekali setahun kita kasih hadiah kepada orang? Nanti lihat, ya. Hal lain dapat kita pelajari, ya. Jadi perbuatan baik yang menyenangkan dia. Benar-benar hak istimewa dan tanggung jawab. Pelajaran sahabat kita katakan apa? Benar-benar hak istimewa dan tanggung jawab yang luar biasa. Apa perbedaan yang seharusnya dibuat dalam kehidupan kita? Bahwa kita memang imamat yang rajani. Kalau saudara dan saya, kita yakin semua kita, imam itu bukan itu pendeta-pendeta. Jangan salah, ya. Seringkali kita pikir, pendeta bukannya imam itu para pendeta, ya. Itu pendeta rantung itu. Kami enggak, kami orang biasa, anggota awam, ya. Di dalam Alkitab itu tidak ada pemisah antara apa, ya. Mungkin ada istilah-istilah Latin saat ini Anda sering dengar, ya. Laity, kami kaum awam, kami laity, ya. Kami laity, dan pendeta itu clergy dan laity. Clergy itu adalah para apa, ya? Orang suci, orang imam, ya. Itu tidak ada dalam Alkitab. Itu hanya dari sejarah gereja, ya. Sejarah gereja yang memisahkan antara seorang clergy, pendeta-pendeta, ya, imam-imam, dan laity, laikos, orang awam, orang kebanyakan. Itu tidak ada dalam apa, ya? Itu bukan merupakan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab menyatakan bahwa saudara dan saya, kita semua yang percaya kepada Yesus, kita semua adalah imam. Kita semua adalah apa? Imamat yang rajani. Dan kalau kita menyadari ini, kita tidak bisa bersembunyi di balik, wah, yang suci itu harus hanya pendeta saja. Betul. Para pendeta itu harus menjadi contoh. Para pendeta harus memiliki satu kehidupan yang dapat menjadi contoh, ya. Lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi jangan Anda langsung berpikir, ya, pendeta-pendeta sajalah yang akan hidup suci atau hidup dekat dengan Tuhan. Kita yang anggota biasa, ya udah bebas aja kita. Nggak bisa begitu, ya. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan bahwa saudara dan saya, kita sebagai umat Allah, kita semua adalah imam. Kita semua adalah imam. 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, tetapi kamu semua, Petrus katakan, kepada bangsa, bukan kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan, umat Kristen, ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Allah telah memilih kita, ya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, kudus. Ya, Allah yang kudus memiliki kita yang apa? Kudus, ya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi seperti bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama, mereka telah dikasih Tuhan, telah dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan misi Tuhan, tapi mereka gagal. Nah, makanya kita juga setelah Yesus naik ke surga dan Petrus ini menyatakan kepada umat-umat Tuhan Kristen di zamannya dan di zaman kita saat ini, bahwa kita semua adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat-umat kudus. Ya, untuk apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ada supayanya, ada yang harus kita lakukan. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib.
Dan ini bukan hanya dikatakan oleh Petrus. Ini dikatakan juga oleh Rasul Yohanes. Di kitab terakhir dari Alkitab kita ya, dalam Wahyu 1 ayat 6 ya, Wahyu 1 ayat 6 katakan, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Kerajaan apa ini kita semua ini ya? Menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi, saudara, mari kita memiliki satu pemahaman yang pasti bahwa kita semua telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi imam. Ya. Nah, pertanyaannya ya, persyaratan imam menjadi imam itu apa kira-kira penjabarannya ya? Persyaratan sebagai imam atau imam besar itu Yesus ya, tapi kita lihat aplikasi pelajaran sahabat kita semua ditetapkan apa ya? Juga menjadi imam ya. Seperti Yesus menjadi imam besar, kita juga menjadi imam dan memiliki apa? Kriteria-kriteria persyaratan yang sama. Ditetapkan, pertama kita ditetapkan oleh Allah ya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, seperti Yesus juga dari manusia ya, kita semua dari antara manusia, kita ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Oke. Dipilih oleh Allah kita ya, dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia oleh Allah. Dengan kata lain, ini pemilihan kita. Saudara dan saya menjadi imam itu bukan karena Pendeta Rantung katakan, oh saudara-saudari sekalian yang biasa mengikuti acara ibadah malam kita, kalian semua jadi imam. Oh, bukan ya. Bukan manusia yang menetapkan, bukan saya yang tetapkan, bukan satu komite yang tetapkan Anda menjadi imam. Tapi firman Tuhan seperti yang kita sudah baca dari 1 Petrus 2 ayat 9 tadi ya. Kita semua telah ditetapkan oleh siapa? Kita telah ditetapkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk menjadi wakil Allah bagi sesama apa? Manusia. Jadi kata yang penting sekali nih, kata ditetapkan, bahasa Inggrisnya Alkitab bahasa Inggris menggunakan kata appointed ya. Appointed atau put in charge, diberikan tanggung jawab, diberikan ya, itu dari dua kata ya. Dari dua kata dari kata Yunani, kata Ibrani yang disatukan ya, yaitu kata kat histemi. Kata kat histemi. Itu kata kat histemi itu berasal dari kata, itu bahasa Yunani kata ya, bukan bahasa Indonesia kata ya, tapi bahasa Yunani kata yang berarti down. Ya, ada didudukkan, di down, sit down ya, silakan duduk, sit down. Jadi didudukkan ya. Didudukkan untuk apa ya? Nah, jadi kata down yaitu down dan histemi. Histemi artinya itu stand. Jadi ditempatkan atau didudukkan atau ditempatkan pada satu posisi untuk berdiri, dengan kata lain ya. Dengan kata lain ditempatkan pada satu posisi dengan status dan otoritas untuk melakukan tugas yang telah ditentukan. Jadi saudara dan saya sebagai imam kita telah ditetapkan untuk tugas yang ditentukan yang Allah telah apa? Yang Allah telah tentukan. Dan kalau kita lihat, tugas itu adalah tugas yang suci. Bukan tugas yang biasa-biasa. Ya, tapi tugas yang suci. Apa itu tugasnya ya? Supaya ia, ayat ini, Ibrani 5 ayat 1 katakan, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Dosa itu adalah apa? Pelanggaran hukum Allah atau berada di luar Allah. Ya, dosa itulah. Artinya kita pada saat kita berdosa, kita tidak bisa berdampingan dengan Allah yang suci. Jadi dosa itulah yang menjadi pemisah antara kita manusia yang tidak suci dengan Allah yang suci. Jadi pada saat kita menjadi imam, maka kita ditempatkan pada satu posisi dengan satu otoritas untuk menyambung kembali satu hubungan, satu keadaan antara Allah yang suci dengan kita yang tadinya tidak yang berdosa, tapi kemudian kita mempersembahkan korban dengan kata lain ya, atau disucikan, maka kita dapat disatukan kembali dengan apa ya? Disatukan dengan Allah. Dan imam-imam itu tugasnya ya, membawa orang yang tidak suci, orang yang berdosa supaya apa? Dapat bergabung, bersatu kembali dengan Allah yang suci. Dan untuk hal tersebut kita ditetapkan apa ya? Kita juga ditetapkan untuk disucikan. Jadi pada saat kita membawa orang lain untuk menjadi suci supaya masuk ke hadirat Allah yang suci, kita juga sebagai imam harus terus-menerus disucikan.
Ya, harus terus-menerus disucikan. Misalnya hari Grafirat sekali setahun, saya sudah katakan tadi, hari pendamaian. Imam besar sekali setahun dia akan masuk ke bilik yang maha suci ya, sekali setahun. Tetapi sebelum dia masuk ke bilik yang maha suci, dia harus mempersembahkan 2 korban. Korban pertama adalah untuk dosa-dosanya sendiri terlebih dahulu. Lalu korban kedua baru untuk dosa-dosa umat apa? Umat-umat secara keseluruhan. Tapi pertama-tama seorang imam besar di zaman Perjanjian Lama, dia harus di hari Grafirat, hari pendamaian, dia harus pertama-tama mendamaikan dirinya sendiri terlebih dahulu dengan Allah. Sebelum dia mendamaikan orang lain dengan Allah. Ya, selain dia mendamaikan orang lain dengan Allah. Jadi jangan kita sebagai imam-imam besar, ya Anda semua, kita semua, jangan sampai kita hanya berpikir wah yang kita seringkali dengar orang bilang wah kita hanya melihat Yesus lah. Ya Yesus saja yang kita harus menjadi contoh kita, Yesus saja. Tapi hati-hati ya, artinya kita juga harus dapat apa? Seperti Rasul Paulus yang dapat berkata, ikutlah aku. Ikutlah aku bukan karena aku sudah suci atau aku sudah sangat sempurna dan lain sebagainya, tetapi karena aku ingin selalu mengikuti Yesus. Aku dapat menjadi contoh dalam keinginanku untuk bersatu, untuk bersama dengan Yesus. Tetapi Rasul Paulus katakan apa? Ikutlah aku. Aku harus menjadi contoh. Itu Rasul Paulus katakan. Jadi dengan kata lain, kita semua umat-umat Tuhan harus juga dapat menjadi contoh. Jangan hanya kita berbalik di balik apa? Di balik kalimat, aduh kita kan semua orang berdosa, cuma Yesus yang sempurna. Jadi ya ikut aja Yesus, jangan ikut-ikut saya lah. Ya, jangan ikut Anda. Mari kita semua berdoa, Tuhan, saya orang berdosa. Saya sebagai seorang pendeta pun Tuhan, saya orang berdosa. Tolong saya, berikanlah kepada saya kekudusan-Mu. Berikanlah kepada saya kekuatan-Mu agar saya dapat mengalahkan kelemahan-kelemahan yang kalau saya terus terjerumus dalam kelemahan tersebut dan mengikuti alur jalan kelemahan tersebut, maka saya akan berdosa. Bantulah saya Tuhan, bantulah. Dan kalaupun saya sudah jatuh dalam dosa, angkatlah saya Tuhan. Bantulah, angkatlah saya. Berikanlah kekuatan. Jadi dengan kata lain, saya sudah selalu ulang-ulangi ini. Betul, Yesus mencintai orang berdosa, tapi jangan lupa, Yesus membenci dosa kita. Yesus membenci dosa kita. Itulah sebabnya kita harus di dalam satu status otoritas yang tinggi sebagai imam yang diberikan kepada kita, pertama-tama kita harus apa? Terus-menerus menyucikan diri kita terlebih dahulu. Bukan dengan kuat kuasa kita, tidak ada yang sanggup, saudara, termasuk saya. Untuk menyucikan diri kita tidak sanggup. Hanya Yesus sajalah. Hanya satu persekutuan dengan Yesus yang akan membawa kita dalam satu kehidupan yang semakin hari semakin lebih baik, semakin hari semakin lebih kuat dengan Tuhan, dan semakin lama kita semakin diubahkan, disucikan di dalam satu hubungan yang lebih sempurna dengan Kristus ya. Tapi inilah poinnya. Jadi kepada imam yang ditetapkan itu dia ditetapkan juga untuk apa ya? Disucikan. Setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Tapi ayat 3-nya bukan hanya untuk manusia lain, persembahan korban dosa untuk manusia kepada Allah, tapi apa? Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri, bagi saya sendiri. Ya, itulah kita ditetapkan ya. Kita ditetapkan Allah pertama-tama untuk disucikan. Ditetapkan untuk disucikan. Lalu berikutnya, kita ditetapkan Allah untuk tugas yang suci. Tugas ilahi yang apa ya? Yang suci ya. Jadi misalnya pada saat Rasul Paulus dia menulis ya, Roma 1 ayat 1, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil, ditetapkan menjadi rasul dan dikuduskan. Kita ditetapkan untuk dikuduskan ya. Kita dipanggil pada saat kita dikuduskan, dipisahkan. Kita dipisahkan untuk apa? Kita dipisahkan untuk memberitakan Injil Allah. Ya, kita diberitakan untuk memberitakan Injil Allah. Mazmur 67 ayat 2 sampai 3 berkata, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, yang Allah yang memanggil kita ya. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya Selah. Supaya apa? Supaya pada saat Allah telah mengasihani kita, memilih kita, memberkati kita, menyinari kita dengan wajahnya. Supaya apa? Supaya jalan-jalan Allah itu dikenal di bumi. Dan keselamatan Allah itu ada di antara segala bangsa. Jadi kita bukan hanya ditetapkan untuk disucikan,
Tetapi saudara dan saya, kita ditetapkan untuk tugas ilahi atau tugas suci. Jadi jangan lupa, kita seringkali pikir, wah kita ini umat-umat Tuhan yang telah dikuduskan, yang telah disucikan. Disucikan artinya dipisahkan. Oh, kita lah umat-umat sisa Tuhan yang dipisahkan daripada kebanyakan umat manusia. Ya, tapi jangan lupa kita telah ditetapkan bukan hanya untuk punya nama, titel, gelar. Poinnya adalah, adakah kita menghidupkan seperti nama kita, umat sisa, umat Allah? Adakah kita menghidupkan satu kehidupan yang merefleksikan kehidupan umat Allah? Kalau hanya sebatas nama, sebatas istilahnya Jakarta bilang agama KTP doang, istilahnya, maka tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kalau kita dipanggil, kita telah ditetapkan, kita semua menjadi umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani, tapi melempem, tidak memberitakan Injil Allah. Ya. Tidak memperkenalkan jalan Allah di bumi. Malahan kita sama seperti orang dunia. Ini orang percaya rupanya kok kelihatannya sama aja dengan kita. Nggak ada bedanya dengan umat-umat dunia lainnya. Ya. Karena kita ingin melebur dengan dunia. Kita seringkali gitu ya. Kita ingin melebur dengan, waduh jangan sampai ketahuan, pergi ke gereja, Alkitab aja dibungkus dan lain sebagainya. Supaya nggak kelihatan, bukan maksud saya kita harus tonjol-tonjolkan Alkitab pada saat kita ke gereja, tapi seringkali kita merasa malu kalau kita ketahuan sebagai umat Allah. Kenapa kita harus malu? Ya, kenapa kita harus malu? Kita justru harus memperkenalkan jalan Tuhan di muka bumi. Keselamatan Tuhan di antara segala bangsa. Kalau kita hanya mau disebut sebagai umat Allah, umat sisa, the remnant church, tapi tidak melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita, maka hati-hati. Testimonies volume 5, halaman 620 katakan ya, kita mengaku memiliki lebih banyak kebenaran daripada denominasi lainnya. Ellen White katakan ya, we profess to have more truth. Kebenaran kita banyak daripada gereja-gereja lainnya. Namun jika ini tidak mengarah pada pengudusan yang lebih besar, kalau kita ternyata hanya sama dengan orang duniawi, sama dengan cara-cara duniawi, cara kita berpikir, cara kita bekerja, cara kita bertindak, dan lain sebagainya, sama dengan orang dunia. Jika kita tidak mengarah pada pengudusan yang lebih besar, ke kehidupan yang lebih murni, lebih suci, kalau itu kita tidak lakukan, apa dikatakan di sini? Apa manfaatnya bagi kita? Apa manfaatnya bagi kita? Akan lebih baik bagi kita untuk tidak pernah melihat cahaya kebenaran daripada mengakui menerima cahaya kebenaran tersebut, tetapi saudara dan saya, kita tidak disucikan melaluinya. Jadi Allah tidak main-main ya. Pada saat Allah mengatakan, aku membenci dosa. Betul. Allah menerima kita sebagaimana kita adanya. Kita sebagaimana kita adanya Allah terima. Tetapi Allah juga berkata, go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa terus. Jangan berbuat dosa lagi. Pergi. Tapi apa? Pergi untuk terus. Dari hari ke hari. Tentu saja saya ulang-ulangi. Kita mungkin akan jatuh bangun. Tapi firman Tuhan di kitab Amsal katanya 7 kali orang benar jatuh. Tapi mari kita bangkit. Mari kita bangkit. Supaya dalam bangkit dan saling bangkit itu maka kita kita akan dapat terus disucikan melalui apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan lupa, betul Allah menerima kita sebagaimana kita adanya. Itu namanya proses, ingat waktu lalu, justification. Proses pembenaran, kita dibenarkan sebagaimana apa? Oleh karena darah Kristus, bukan karena kita tidak berdosa, bukan karena kita sudah benar, bukan karena kita sudah hebat. Pembenaran kita oleh Kristus. Tapi setelah kita masuk ke proses pembenaran, kita harus masuk ke proses berikutnya, yaitu proses penyucian, sanctification. Kita harus disucikan. Yang nggak benar-benar itu harus dihilangkan. Ya, yang nggak benar harus dihilangkan. Supaya setelah proses justification, proses sanctification, penyucian, baru kita masuk ke proses yang terakhir, glorification. Kita baru dimuliakan. Kita tidak bisa dimuliakan, glorified, masuk ke proses glorification kalau kita lompat dari justification, dari dibenarkan. Kita menerima Kristus, lalu apa? Dibenarkan. Tidak, masuk dulu proses apa? Proses penyucian, ya, sanctification. Jadi kita telah ditetapkan oleh Allah untuk apa? Ditetapkan untuk tugas dan kehidupan, ya, kehidupan yang disucikan. Untuk satu kehidupan yang suci dan tugas yang suci. Nah, pertanyaannya, kita diminta untuk apa ya?
mempersembahkan persembahan. Pelajaran sahabat kita berbicara tentang apa ya? Tentang perbuatan baik, perbuatan yang baik bagaimana? Ya, ditetapkan di sini katakan seorang imam besar itu ditetapkan oleh Allah. Tetapi bukan hanya dia terikat dengan Allah, kedekatan imam besar itu bukan karena dia itu terikat dengan Allah. Tetapi imam besar itu juga harus terikat dengan manusia. Ya, dia harus bukan hanya terikat dengan Allah, tapi dia juga harus terikat dengan apa? Manusia. Ya. Tuhan tahu bahwa imam itu memiliki status, ya, memiliki status, otoritas atau kekuasaan yang lebih daripada manusia lainnya. Dia lebih, dia lain dipilih dari manusia lainnya. Tetapi pada saat dia dipilih dengan status dan otoritas yang besar tersebut, jangan jadi besar kepala. Imam besar jangan jadi besar kepala. Ya. Dia harus apa ya? Dia juga harus bukan hanya terikat dengan Allah dalam satu status dan otoritas yang Allah berikan, tetapi dia juga harus terikat dengan manusia biasa. Itulah sebabnya. Syarat kedua, persyaratan imam besar selain dia ditetapkan oleh Allah adalah dia harus memiliki simpati dengan manusia. Dia harus bersimpati dengan manusia. Kita sudah baca bagaimana ia ditetapkan oleh Allah dari Ibrani 5 ayat 2, 5 ayat 1, dan sekarang kita lihat ke syarat kedua, itu dia bersimpati dengan manusia itu, Ibrani 5 ayat 2 katakan apa? Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil. Jadi bukan hanya orang-orang yang suci yang dia harus mengerti. Bukan hanya orang-orang yang benar yang harus dia dapat mengerti. Bukan hanya saudara-saudaranya sendiri yang dia harus mengerti. Tapi orang-orangnya apa? Orang-orang yang jahil. Orang-orang yang sesat. Karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Kenapa? Sang imam sendiri, dengan kata lain, kalau dia tidak dipanggil oleh Tuhan, kalau sang imam itu tidak disucikan oleh Tuhan, maka dalam kelemahannya imam besar itu juga, kalau dia tidak hati-hati, dia dapat menjadi orang jahil, dia dapat menjadi orang sesat. Ya, imam-imam besar, Imam Eli saja ya, Imam Eli saja di zaman Samuel ya, dia bukan jadi imam yang benar kan, dia bukan menjadi seorang imam yang besar. Kenapa? Karena dalam kelemahannya, kelemahan sebagai manusia, tapi dia terjerumus terus-menerus dalam kelemahan. Dia tidak meminta bantuan Tuhan untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ya. Jadi kita harus apa? Mengerti. Seperti Yesus Kristus, imam besar dia, Yesus mengerti sekali keadaan kita. Kenapa? Karena dia pernah mengalami sebagai manusia. Dia pernah mengalami kelemahan manusia. Dia pernah dicobai oleh setan di padang gurun. Dia pernah mengalami kelaparan, dia mengantuk, dia merasa lelah, capek, dia perlu beristirahat. Ada kelemahan-kelemahan manusia yang mana dalam kelemahan-kelemahan tersebut, kalau saya lapar, kalau saya capek, maka saya gampang berbuat dosa kan. Kalau saya lagi kelaparan, apa yang terjadi? Kalau saya lagi kelaparan, mungkin saya akan mencuri makanan. Lagi lapar. Ya. Ada seorang pemimpin agama di Filipina, ya, waktu saya masih bersekolah di Filipina. Dia katakan bahwa pemimpin agama yang terutama di Filipina ini, yang orang nomor satu dari agama besar di Filipina ini, dia katakan, kalau kalian lapar, dia bicara kepada seluruh pengikutnya. Dia katakan apa? Kalau kalian sedang dalam keadaan lapar, silahkan mencuri. Boleh, diperbolehkan mencuri. Ya, karena itu adalah untuk menyambung kehidupan kalian. Jadi bagi pemimpin agama ini, kehidupan yang tersambung itu lebih apa? Lebih harus diutamakan daripada mencuri roti untuk kita makan. Ya. Jadi dia percaya tentang apa? Ada lesser evil atau greater evil dan lesser evil. Ya. Ada hukum-hukum yang masih kecil, dosa kecil dan dosa besar. Ya. Bagi dia harus dibedakan antara dosa kecil. Jadi boleh kalau Anda lapar daripada Anda mati, curi makanan, curi saja makanan yang ada. Wah, itu kan kacau kalau itu jadi begitu ya. Tapi itulah poinnya ya. Seringkali dalam kelemahan-kelemahan kita, dalam kelaparan, dalam kehidupan kepepet, nggak ada uang, dalam kelemahan, maka kita jadi apa? Kita jadi jahil, jahat, sesat, mencuri, dan lain sebagainya. Tapi Yesus dalam kelemahan atau kekurangan-kekurangan sebagai manusia, nanti kita akan lihat, dia tidak apa? Dia tidak berdosa. Tapi dia mengerti kenapa. Dia mengerti kenapa orang harus dapat mencuri, menjadi pencuri. Dia dapat mengerti ada orang yang karena keadaan ekonomi jadi pelacur. Yesus saja bergaul dengan pelacur. Yesus bergaul dengan, walaupun dia tidak tidur dengan pelacur, tidak. Tapi dia bergaul dengan mereka. Kenapa? Karena dia mengerti manusia dengan kelemahannya. Nah, kata mengerti di sini, artinya bahasa Inggrisnya bagus sekali ya. Alkitab bahasa Inggris katanya deal gently. Jadi dia berurusan dengan lemah lembut. Yesus kepada wanita Maria Magdalena yang pelacur, yang dianggap pelacur ya, dia apa? Dia katakan, ya, go and sin no more. Dia bersahabat dengan mereka. Dia berurusan lemah lembut.
Dia berurusan lemah lembut dengan apa? Para pelacur, pemungut cukai, orang-orang berdosa. Bahasa Inggris lainnya untuk kata mengerti ya. Ia harus dapat mengerti, he has to be able to deal gently adalah he has to have compassion. Dia harus dapat apa? Memiliki belas kasihan. Jadi kata mengerti itu artinya apa? Deal gently, have compassion. Cukup menarik. Kata bahasa Yunaninya untuk mengerti ini adalah metrio, pateo. Itu dua kata lagi. Dua kata dari kata Yunani digabung dari kata metri. Ya, metrio itu dari kata asal kata dari metri itu adalah alat pengukur atau meteran ya, alat pengukur. Jadi kita ukur sesuatu kita pakai meteran ya. Metri, meteran, alat pengukur. Dan kata patos, perasaan. Kita harus dapat mengukur perasaan orang. Ya, orang ini sudah jatuh, jangan ditimpa tangga lagi dia. Ya. Sudah tahu-tahu nih pelacur ini sudah sangat menderita, lalu jangan dilempari batu lah istilahnya. Yesus dengan kata itu yang Yesus lakukan kepada Maria Magdalena, jangan dilempari batu. Tapi Yesus apa? Dengan belas kasihan, ya dia mengerti keadaan kelemahan daripada wanita ini. Dia mengerti kelemahan para pemungut cukai, tapi dia apa? Makan bersama-sama dengan mereka. Kenapa? Dia dapat mengukur perasaan mereka. Ya, dengan katanya dia dapat merasakan dengan tepat keadaan orang lain dengan intensitas yang diukur secara ilahi. Jadi kita mengukur bagaimana Allah memandang orang lain. Allah memandang orang-orang lain yang berdosa. Itulah harusnya pandangan kita terhadap mereka. Bukan karena kita, oh dia ini nggak masuk-masuk gereja pendeta. Dia nggak masuk-masuk gereja. Ini udah begini keadaannya. Dia kawin aja enggak, hidup sama-sama dia. Hati-hati, artinya betul kita harus menyebut dosa itu sebagai apa? Dosa. Ya, kita tidak main-main dengan dosa. Kita tidak katakan oh biar aja lah. Tidak, kita harus membawa orang untuk keluar dari dosa. Tapi caranya bagaimana? Caranya itu bagaimana? Kalau caranya pemimpin agama di zaman Yesus lempar batu, itu cara mereka. Dengan kata lain ya, hajar mereka. Tapi cara Yesus beda. Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Yesus bersimpati, Yesus mengerti. Ya, dia bersimpati dengan apa? Dia bersimpati dengan manusia. Itulah sebabnya Ibrani 4 ayat 15. Manusia itu seringkali alat ukuran kita itu keras sekali. Ya, cara-cara kita itu keras sekali. Tapi itu bukan imam besar yang diminta oleh Tuhan. Imam besar yang dinyatakan oleh Tuhan itu apa? Ini Ibrani 4, satu fatsal sebelum dari fatsal Ibrani 5 yang kita sudah baca-baca tadi ya. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus Kristus lah. Yesus Kristus itu imam besar kita ya. Sebab imam besar yang kita punya, Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia menyadari kenapa kita ujung-ujungnya ada yang sampai terpaksa dan tidak ada terang dalam dirinya, harus menjadi pelacur, harus berbuat hal-hal yang tidak etika, ya, mencuri dan lain sebagainya. Tuhan tahu. Tapi apa? Tapi dia mau kita tidak terjerumus, dia mau kita apa? Go and sin no more ya. Tapi dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kenapa? Karena dia pernah kelaparan, dia pernah kekurangan hebat-hebat Yesus itu ya. Jadi dia merasakan ya, dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai. Nah, ini dia. Dalam kelemahan-kelemahannya, pada saat dia lapar, pada saat dia capek dan lain sebagainya, gantinya dia mencuri dan lain sebagainya, justru Yesus tidak apa? Tidak berbuat dosa. Ya, tidak berbuat dosa. Jadi, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, seringkali kita sering katakan, aduh pendeta saya kepepet sekali ya. Saya telah dicobai, aduh ini kalau saja saya masuk hari Sabat kerja, maka gaji saya double, atau saya dipromosi jadi supervisor, jadi manajer. Nah, itu kan kelemahan-kelemahan kita yang manusia bisa apa? Bisa masuk ya, aduh kamu ini pegawai bagus, tapi kau coba. Jadi situlah kelemahan, aduh pendeta saya perlu uang lebih ini untuk bantu keluarga, untuk bikin ini dan itu. Jadi setan tahu kelemahan kita, dicobailah kita, supaya kita dapat posisi yang lebih baik, penghasilan yang lebih baik. Dan pada saat itu kita terima, dalam kelemahan kita terima tawaran setan, kita jadi berdosa. Tapi Yesus, dalam kelemahan-kelemahan, dia merasakan kelemahan lapar di padang gurun, dia dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Ibrani 2:17 juga berbicara tentang hal itu ya. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan, dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Yesus dicobai, Yesus bersimpati dengan kelemahan-kelemahan kita. Tapi pada saat yang bersamaan, dia setia kepada Allah.
Dia menyadari saudara dan saya, kita punya banyak kelemahan. Tapi pada saat yang bersamaan, dia tidak katakan, aduh saya mengerti Anda punya kelemahan, ya udahlah, ya silakanlah kerjalah hari Sabat, ya silakanlah ya korupsi dikit ya, yang penting bantu pekerjaan Tuhan ya, jangan lupa bantu gereja ya. Bukan begitu ya. Pada saat dia menaruh belas kasihan, bersimpati dengan kita, dia juga setia kepada apa? Setia kepada kehendak Allah. Jangan kita dicobai dan apa? Jatuh dalam dosa seperti umat manusia lainnya, atau seperti mungkin para peneliti-peneliti, seringkali peneliti-peneliti di dunia ya, researcher, ada researcher yang orang-orang yang mencoba ingin menyelidiki sesuatu, ya dokter mencoba untuk cari disertasi doktornya, ada orang yang ingin dapat disertasi doktornya atau mengadakan satu research penelitian tentang misalnya tentang pelacuran. Wah, caranya bagaimana supaya dia dapat merasakan, bersimpati dengan para pelacur, maka peneliti ini jadi pelacur. Peneliti ada seperti itu. Seperti ya yang saya dapati saat ini ada seorang profesor, dia ingin membuat penelitian bagaimana cara untuk orang supaya merubah pandangan terhadap drug addict, pengguna heroin dan lain sebagainya, pengguna obat-obat terlarang. Apa yang dia lakukan? Dia menggunakan obat terlarang itu sendiri. Dia menggunakan obat terlarang itu sendiri. Jadi marilah kita lihat sini. Kita dapat bersimpati, tapi jangan turut ke dalam dosa orang-orang yang apa? Yang kita simpatikan itu, yang kita bersimpati kepada mereka. Jangan seperti profesor ini, dia bersimpati dengan orang-orang yang ingin menyelidiki tentang bahaya daripada heroin, bahaya daripada obat-obatan terlarang, tapi dia sendiri menggunakan. Dia sendiri dan akhirnya kecanduan dia. Ya. Dia sendiri kecanduan. Jadi poinnya adalah, marilah kita menyadari betul-betul bahwa kita berada di dalam dunia. Kita ada dalam dunia, kita bertemu dengan orang-orang yang harus kita tarik. Ya, kita harus bawa mereka, bersimpati dengan orang-orang yang ada di dalam dunia. Tetapi bukan berarti saudara dan saya itu dari dunia. Be in the world, but not of the world. Jangan menjadi orang-orang yang menjadi orang dunia. Kita di dalam dunia, tapi jangan jadi orang dunia. Duh, apa bedanya? Pendeta pusing nih mau pikirkan ya. Ya seperti mungkin ya kita berada di air, tapi di atas air lah. Tapi kita berada di atas air begitu ya. Atau seperti kalau kapal selam bahkan di dalam air ya, kapal selam. Tetapi kan kita tidak tenggelam pada saat kita berada di kapal selam tersebut atau di atas kapal di atas air, kita tidak sedang berada di dalam air ya. Kita tidak basah dengan kata lain ya. Jadi kita harus seperti itu. Seperti orang-orang di atas kapal misalnya yang harus apa? Menjangkau orang-orang yang berada di dalam air, di dalam dunia. Kita berada di dunia, kita berada di air. Tapi kita jangkau orang-orang di dalam air untuk naikkan mereka, untuk selamatkan mereka menuju kerajaan surga. Itulah sebabnya Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kamu berada di dunia, betul. Kamu berada di dunia, kita semua berada di dunia. Tapi jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudari sekalian, kita semua telah dipanggil. Ya. Kita semua telah dipanggil untuk menjadi imam. Ya. Kita semua telah dipanggil untuk menjadi imam. Kita telah dipanggil untuk tugas suci dan untuk menjadi umat-umat Tuhan yang kudus. Ya. Umat-umat Tuhan yang suci. Marilah kita menghidupkan satu kehidupan yang betul-betul terpisahkan dari dunia. Pada saat yang bersamaan kita bersimpati dengan orang-orang dunia untuk membawa mereka memiliki satu kehidupan seperti yang dapat kita rasakan pada saat kita berada dalam satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Kiranya pembahasan pada saat ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua, menjadi satu pelajaran untuk dapat kita renungkan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Oke, baik saudara sekalian, mungkin terima kasih sekali lagi masih bersama-sama dengan kami ya pada saat ini. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan yang dapat diberikan seperti biasa, yang melalui Zoom tentunya dapat saya lihat ya, yang melalui Zoom. Oke, ada dari puji Tuhan Om Rain sudah bisa bersama-sama. Papi Mami mungkin duluan ya. Silakan Papi Mami, ada yang mau ditambahkan? Tidak ada? Oke, mungkin Om Rain. Silakan Om Rain, apa kabar? Selamat malam, Dek. Selamat malam, Om Rain. Pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada pendeta, juga pendeta Nenggolan dan seluruh jemaat. Teristimewa tim kita ini yang sangat solid di dalam belajar firman dan solid di dalam saling mendoakan satu sama lain. Jadi doa-doa saudara saya dalam keadaan
sehat sekarang. Memang kena COVID saya, padahal baru di boost 1 minggu. Booster ya. Kena COVID saya tanya dokter, kenapa saya baru di boost kok kena COVID? Dia bilang, enggak, itu bagus, itu kan ada imunisasi di dalam, berarti you belum terlalu kuat. Jadi dia tambah imun di dalam. Jadi saya 1 minggu di rumah sakit, sekarang juga masih karantin di rumah, tapi 3 hari lagi, 3 hari lagi sudah boleh. Cuma sekarang yang susahnya makan masih kurang, selera makan hilang sama sekali. Oke. Minum buah-buahan Om. Biasanya kalau waktu saya juga kena COVID, saya tidak dapat makan ya. Aduh, nggak bisa, noodle pun nggak bisa. Tapi saya banyak buah jeruk itu apa itu? Ya, sangkis itu masih bisa. Saya nggak tahu kenapa masih bisa. Mudah-mudahan Om juga bisa itu kalau buah-buahan. Terima kasih. Ya, makasih Om. Baik, ada lagi saudara sekalian. Terima kasih. Saya lihat ada Ibu Sylvia Abutan juga sudah berbakti bersama-sama dengan kita. Biasanya beliau mengikuti melalui live stream. Tapi puji Tuhan sudah dapat saya lihat muka dengan muka di Zoom ya. Jika ada tambahan, saudara lainnya ada tambahan mungkin atau pertanyaan, silakan. Mungkin Ketua Tilaar. Oh, sorry. Iya, saya tidak sempat lihat. Saya sedang melihat di halaman kedua. Biasanya cuma 1 halaman, tapi sudah jadi 2 halaman ini. Kita punya Zoom. Silakan, Bapak, Ibu Simatupang. Saya berterima kasih atas imam tadi. Selama ini pengertian saya, imam itu adalah seorang lelaki hanya, karena selalu dikatakan di dalam rumah tangga, bapak yang jadi imam ya. Tetapi saya sangat berterima kasih, jadi saya sudah mengerti dan dengan tulisan-tulisan di Alkitab tadi. Lalu yang kedua, saya sangat kecewa di dalam menyampaikan firman kadang-kadang kepada orang. Satu contohnya, ke rumah kami selalu sekali saksi Jehovah datang. Jadi saya juga bawa traktat dan saya juga siapkan Step to the Christ di dalam rumah. Lalu saya kasih minum, saya suruh masuk. Lalu kemudian ketika dia kasih traktat, saya bilang oke, saya terima traktatmu, tapi kamu ambil traktat saya juga. Tetapi sangat keras mereka, oh tidak. Kami tidak mau. Lalu saya katakan, oke, kalau gitu saya boleh berdoa untuk Anda? Oh tidak, tidak mau. Jadi saya kecewa ya. Beberapa kali saksi Jehovah saya siapkan itu tidak mau. Itu pertama. Kadang-kadang saya kecil hati juga. Saya tanya Tuhan, apakah karena saya ini belum terpilih sehingga itu tidak berhasil. Lalu yang kedua, saya coba untuk saya ada salon yang potong-potong rambut saya. Lalu saya suka bercerita kepada dia, kadang-kadang soal orang mati, ya. Tetapi akhirnya dia katakan begini sama saya, kamu orang Advent itu memang sok pintar. Ya, tapi saya selalu baik saja sama dia. Dia bilang, semua orang-orang Advent memang begitu. Lain kali Alkitab kalian. Lalu saya bilang, enggak. Bawalah ayat-ayat kamu, saya akan tunjukkan. Tapi dia bilang, saya enggak mau belajar karena nanti saya tergoda. Karena kami katanya mereka ini bukan Katolik, tetapi satu lagi apa itu Ortodoks. Oh, wow. Memang kalian orang Advent paling. Terus saya katakan kepada dia, saya bukan pintar, saya hanya berdasarkan Alkitab. Alkitablah. Saya tidak reject ataupun tidak melawan agama kamu. Saya pun tidak mengatakan saya yang paling benar. Tapi mari kita berdasarkan Alkitab. Jadi saya kecewa ya. Saya coba mau kasih ayat-ayat sama dia, tapi dia bilang Alkitab kalian lain. Nah, yang ketiga, saya coba lagi dengan cara saya. Oke, saya asal ada tukang minta, saya siapin kasih uang, tapi saya bilang kamu ambil ini buku. Some dari mereka mau ambil, tapi saya yang lain katakan saya hanya mau uang, buku enggak mau. Wow. Jadi saya pikir bagaimana caranya? Kok saya selalu di-reject? Jadi saya sedikit down. Apa yang saya harus buat ya? Karena tadi pelajaran ini yang Pastor Stephen katakan kita perlu untuk supaya orang lain juga selamat. Tetapi sampai kadang-kadang saya katakan kepada suami saya sedikit agak kecewa. Saya bikin cara ini tidak berhasil, cara ini tidak berhasil.
tapi dia selalu katakan, ya yang penting kita sudah usahakan. Ya. Tapi saya kecewa sedikit, kira-kira begitu Pastor ya. Jadi saya nggak tahu apa yang harus kita buat. Apakah nantinya ini kalau kita tidak buat dengan cara yang lain, apakah kita ini juga tidak termasuk bekerja sama dengan Tuhan untuk menyelamatkan orang lain? Terima kasih. Memang di dalam menjalankan tugas suci Tuhan, kadang-kadang kita harus menjadi seperti perumpamaan Tuhan Yesus yang seorang petani yang menabur ya. Dia harus sebarkan ya. Jadi dia sebarkan, dan pada saat ada tempat-tempat tertentu seperti waktu saya memperhatikan orang-orang di Ethiopia pada saat mereka menabur ya, mereka tidak seperti di Indonesia gitu ya. Dia punya mau tanam padi itu ya, untuk padi itu sudah ada tempatnya, lalu sudah satu-satu. Kalau di Ethiopia itu pada saat mereka menabur gandum untuk gandum tersebut, maka mereka pergi ke satu tempat yang sudah diolah, tetapi tempat tersebut seringkali berbatu-batu, ada di pinggir jalan seperti yang perumpamaan penabur tersebut. Jadi ada yang kita tabur itu yang yang kena di batu, di jalan, atau dimakan oleh burung. Jadi tetapi tanpa kita sadari tetap saja akan ada yang ada yang kena di tanah yang subur. Seperti misalnya mungkin yang seringkali dalam sebagai manusia kita seringkali kecewa karena kita mungkin melihat hal-hal yang orang tidak terima dari kita. Tetapi kalau kita fokus juga kepada apa yang ada orang, kita misalnya seperti Ibu Simatupang tadi katakan, kasih uang dan kasih buku, ada yang terima kan, mari kita bersyukur kepada mereka yang menerima. Dan memang setan akan terus berusaha. Setan tidak akan tinggal diam. Kalau semuanya gampang-gampang saja, berarti setan dengan kata lain mungkin tidak ada dalam dunia ini ya. Tapi karena setan akan terus berusaha. Tapi disinilah kita terus melihat bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi penabur. Dan kadang-kadang yang kita tabur itu kena di tempat-tempat yang tidak diterima atau diambil oleh burung dan tidak dapat tumbuh di tempat lainnya. Tetapi tetap saja kita diminta untuk apa? Terus menabur. Kita kiranya, saya berdoa kita semua ya. Saya kadang-kadang ya kita tidak bisa tahu hasil daripada, saya seringkali bertanya dengan saudara Dede atau saudara Aaron, kira-kira dapatkah kita mengetahui hasil dari segi penginjilan kita ataupun pembahasan firman Tuhan? Dapatkah itu menyentuh? Ya kadang-kadang kita tidak bisa tahu ya. Kita tidak bisa tahu, tapi biarlah yang kita lakukan kita menebar saja. Kita tebar firman Tuhan, dan jika itu dapat menjadi berkat bagi orang lain siapapun, baik anggota Advent maupun bukan Advent sekalipun, jika itu dapat menjadi berkat, biarlah itu adalah kerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mematangkan kebenaran tersebut di hati siapa saja. Jadi itu saja dapat saya tambahkan. Mungkin Om Rain ada yang mau tambahkan untuk menjawab pertanyaannya Ibu Simatupang, jika ada. Boleh saya jawab sedikit? Oh, silakan Ibu Heni. Ya, saya adik ipar saya itu dulu kan masuk Advent tahun 2000 ya, enggak salah ya. Ya 2000. Nah, saya masuk Advent, setelah itu saya banyak belajar ya di Advent juga di Protestan, saya memang sekolah Alkitab sama Seven Tom ya. Nah, terus saya masuk Advent kan enggak sama dong ya. Jadi saya mendalamkan lagi lah di Advent, akhirnya adik ipar saya, suami saya punya adik. Dia itu saksi Yehova. Sudah puluhan tahun ada di saksi Yehova. Jadi dia sama saya sering debat sama saya kan. Saya debat, saya tetap debat, tapi saya nggak mau marah. Saya pikir kan nggak guna ya kan, namanya kita debat. Terus saya bilang darah nggak boleh lah, transfusi darah apa. Terus saya dari darah itu dia terus nggak bisa. Pas saya kan kekurangan darah. Waktu itu emak saya itu bleeding kan, berdarah, jadi harus transfusi darah. Jadi saya transfusi darah, dia tahu, terus abangnya kasih tahu, katanya Aso kena transfusi darah lah dia hidup. Kalau dia nggak transfusi darah, dia sudah mati. Kau punya agama, kau bilang kau nggak boleh transfusi darah, mati dong Aso katanya. Dia itu sayang sekali sama saya. Jadi saya tapi banyak bawa. Yang penting kita banyak perlu dalam doa. Satu, kita bisa jawab sama dia apa yang terjadi sama kita, itu terkadang buat dia bertobat. Akhirnya dia bertobat, dibaptis di rumah Stefanus lagi, dibaptisnya. Jadi itulah saya menangkan adik saya itu saksi Yehova 1, dia keras tuh sama saya, tapi puji Tuhan, karena saya pas saya bleeding butuh darah, transfusi darah, disitulah dia bertobat. Nah, inilah saya tambah sedikit. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Tante Heni.
Baik, jika ada lagi, jika tidak ada, mungkin Ibu Debbie, silakan. Baik, terima kasih Pendeta. Mungkin pertanyaan saya simpel dan agak ini ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa Tuhan itu bisa menerima orang yang berdosa. Jadi seperti waktu Maria Magdalena, dia menerima dengan lemah lembut. Tapi arti kata dia mengerti yang dikatakan pendeta adalah bukan, kalau bagi saya mengartikan bukan karena Tuhan mengkompromi dengan perbuatan seseorang, tapi dia mengerti, dia menghadapi itu dengan lemah lembut orang tersebut. Nah, pertanyaan saya seperti ini pendeta. Jika kita tahu ada seseorang dalam penghasilannya mungkin ya, kita tahu dia bekerja pada hari Sabat, dia mendapatkan hasil pada hari Sabat. Lalu ya mungkin ada di keluarga kita, ya seperti mungkin ada anak saya, dia masih masuk hari Sabat bekerja. Mungkin kalau bagi saya kadang-kadang berat mau menerima kalau dia memberi kan, karena saya bilang kamu masih bekerja hari Sabat, jadi mama tidak mau menerima. Tapi kalau kamu sudah tidak bekerja pada hari Sabat dan hasilnya itu boleh, mama terima. Tapi akhirnya dia mama, saya berdoa mudah-mudahan saya bisa. Dan puji Tuhan dia keluar, dia resign dari perusahaan itu dan dia mendapatkan pekerjaan yang tidak bekerja hari Sabat. Itu saya hasil doa saya. Nah, sekarang pertanyaan saya pendeta, bagaimana dengan kita orang Advent? Kita tidak mengetahui kan bahwa orang bekerja hari Sabat dan memberikan perpuluhan. Apakah itu urusan Tuhan dengan pribadi orang itu, atau mungkin kita sudah mengetahui bahwa itu orang bekerja hari Sabat. Apakah itu kita mengartikan bahwa kita berkompromi dengan mereka atau bagaimana? Itu kita perlu tahu itu bagaimana pendeta. Minta maaf kalau pertanyaan saya agak ini, tapi itu yang kita harus. Gimana kita mau jadi imam sementara kita di dalam aja kita tidak bisa. Oke, makasih pendeta. Jadi tentu saja kita tidak bisa menyatakan dosa itu bukan sebagai dosa. Dosa tetap harus dinyatakan sebagai dosa yang salah. Tapi cara kita menyampaikannya ya tentu saja mungkin kita bisa meminta kebijaksanaan surga, dari surga untuk bagaimana cara dengan kata-kata yang dapat keluar dari mulut kita dapat minta dari surga kebijaksanaan tersebut. Atau mungkin kita juga dapat lebih bersimpati, misalnya kalau kita tahu orang ini misalnya posisi pekerjaannya dia apa yang biasa dia lakukan dan tapi dia harus kena hari Sabat, tapi mungkin kita dapat memiliki kenalan yang tahu tentang satu pekerjaan yang sama yang dapat dilakukan oleh orang tersebut, maka mungkin kita dapat tawarkan pekerjaan tersebut pada orang tersebut. Jadi kita bukan hanya menegur orang tersebut dengan kata-kata yang bijaksana, tapi jika kita dapat memiliki memiliki kesempatan untuk dapat membantu dia keluar dari tempat yang bekerja pada hari Sabat ataupun mencoba mencari jalan-jalan lain untuk tidak bekerja pada hari Sabat, maka saya percaya kita dapat melakukannya. Saya percaya, saya sangat percaya bahwa Tuhan akan sanggup membantu kita. Ada beberapa anggota kami di Jemaat Fisdak sekalipun ya yang memiliki masalah-masalah tentang hari Sabat, tetapi ada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang Tuhan bikin yang membuat pada akhirnya anggota-anggota tersebut tidak harus tersentuh atau tidak harus bekerja pada hari Sabat. Jadi ada begitu banyak cara yang saya percaya kalau kita minta dari Tuhan, entah itu kebijaksanaan dalam menyampaikan pekabaran untuk tidak bekerja pada hari Sabat ataupun mencari alternatif pekerjaan, maka segala sesuatu yang dapat kita lakukan pada saat bersama menunjukkan simpati pada orang tersebut itu dapat terjadi kepada mereka. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan ya, Ibu Debbie. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lainnya jika tidak ada dari live stream, Dek? Oh, Bapak Simatupang saya lihat ya. Ini pendeta Stephen mungkin sehubungan dengan yang kemarin juga pelajarannya. Teristimewa, saya tidak lihat ini gambarnya ini. Teristimewa dalam upacara Ka'bah. Saya kurang tahu, saya pernah dengar pelajaran Alkitab, lalu saya hadir di situ. Lalu guru ini membahas tentang pelajaran Ka'bah, lalu orang ini bertanya, Yesus itu, imam itu melambangkan Yesus.
Dan waktu upacara juga katanya korban juga melambangkan Yesus. Jadi bagaimana itu Yesus memakan Yesus katanya? Bagaimana ini pendeta? Ya, ya, ya. Jadi ada fungsi korban dan fungsi keimamatan yang Yesus lakukan, ya. Jadi ada fungsi. Nah, kalau kita lihat pada saat, kalau dari segi historisnya ya, pada saat dia berada di dalam dunia ini, fungsi apa yang dia miliki? Apakah dia memiliki fungsi sebagai seorang imam? Bukan. Dia pada saat itu dia menjadi korban, ya. Dan dia menjadi imamnya itu di mana dengan kata lain? Pada saat ini. Ya, pada saat inilah dia menjadi imam. Jadi tidak pada saat, dengan kata lain, tidak pada saat yang bersamaan dia lambang daripada itu semua. Tetapi semua ini adalah simbol-simbol yang telah digunakan. Yesus bukan hanya disebut sebagai banyak hal. Dia adalah roti hidup, dia dapat menjadi jalan, dia dapat menjadi roti hidup, dia dapat menjadi banyak hal, Yesus Kristus. Simbol-simbol yang dapat digunakan yang membantu pemahaman kita tentang Yesus dapat dikaitkan kepada dia. Tapi bukan berarti bahwa Yesus itu jalan atau bukan berarti secara letterlek dikatakan bahwa kalau dia menjadi seorang imam dan seorang korban, maka dia harus bagaimana itu dapat dua-duanya berlangsung pada saat yang bersamaan. Jadi, tapi kalau kita lihat seperti saya katakan tadi, bahwa pada saat dia berada di dalam dunia ini, maka dia itu dapat dikatakan menjadi korban bagi kita. Tapi sekarang di samping Bapa, dengan kata lain ya, pada saat dalam tahta kerajaan surga dia telah menjadi imam besar bagi kita. Saya tidak tahu apakah, mudah-mudahan saya bisa menjawab secara singkat dalam waktu yang sesingkat sempit ini. Tapi mungkin ada yang bisa bantu saya untuk menjawab bagaimana itu acara Ka'bah? Apakah memang itu pertanyaan saya? Di dalam upacara Ka'bah, apakah memang pada saat yang bersamaan Yesus imam sebagai Yesus, lalu korban juga sebagai Yesus? Itu saja. Oh ya, ya. Jadi pada saat berada dalam upacara di perjanjian lama, maksudnya ya, ini karena upacara perjanjian lama, maka kita lihat Yesus dapat menjadi kedua-duanya. Boleh saya katakan dengan saat ini ya. Karena semuanya itu hanya merupakan simbol, bukan sesuatu hal yang letterlek. Yesus itu kemudian seperti seringkali ya, misalnya ada seperti roti dan anggur, ada yang katakan itu menjadi simbol daripada tubuh dan darah Kristus. Dan itu di dalam sejarah teologi kekristenan itu menjadi sangat ramai tentang roti dan anggur tersebut. Bagi kita itu hanya menjadi simbol. Tetapi ada banyak dari reformator dan gereja, bagi gereja Katolik misalnya, roti dan anggur itu pada saat pada saat itu adalah betul-betul merupakan tubuh dan darah Kristus, ya, tubuh dan darah Kristus. Atau para reformator katakan itu pada saat di luar mulut itu adalah roti, di luar mulut itu anggur, tapi begitu masuk ke dalam perut kita, itu menjadi darah dan menjadi darah dan anggur. Nah, itulah sebabnya yang saya katakan tadi, karena adanya simbolisme. Tapi kalau kita melihat itu bukan secara letterlek, tetapi itu merupakan bayangan, simbol-simbol. Jadi di dalam upacara Ka'bah perjanjian lama, apakah itu melambangkan kedua-duanya? Nah, kalau kita lihat upacara perjanjian lama, kita lihat seorang imam itu sudah ditetapkan ya. Siapa imam tersebut? Harun. Jadi sudah ada Harun. Jadi Harun itulah menjadi imam besarnya. Ya, jadi itu bukan pada saat Harun melaksanakan tugas keimamatan di perjanjian lama tersebut, dialah imam besar, dialah yang melaksanakan tersebut. Domba ataupun binatang itu adalah lambang daripada Yesus, ya, lambang daripada Yesus. Jadi dengan kata lain, pada saat pada saat perjanjian lama, maka yang menjadi istilahnya lambang itu adalah siapa? Yang lambang itu adalah Yesus menjadi lambang daripada daripada korban hewan tersebut. Yesus menjadi korban hewan tersebut. Dan juga seperti saya katakan tadi, dua-duanya dia adalah lambang. Dia menjadi lambang setelah yang secara letterleknya atau yang dapat diasosiasikan secara langsung. Di zaman perjanjian lama, di zaman perjanjian lama yang secara diasosiasikan langsung anak domba Allah yang akan menghapus isi dunia ini, maka yang langsung itu hanyalah siapa? Yang secara langsung itu adalah lambang daripada Yesus, itu hanyalah korban, dengan kata lain ya. Tetapi setelah kita lihat, setelah perjanjian baru, maka Yesuslah yang menjadi juga melambangkan sebagai imam. Tetapi pada saat itu upacara dilaksanakan, maka yang hanya menjadi lambang Yesus itu hanya ada di mana? Di korban tersebut. Kenapa? Karena Harunlah yang akan menyembelih binatang tersebut. Jadi bukan Yesus sendiri yang
masuk kepada Harun dan kata lain untuk menyembelih dirinya sendiri korban tersebut. Saya tidak tahu apakah saya sedang mencoba dapat dimengerti apa yang saya coba untuk jawab ini, yang saya tidak siap mungkin. Terus terang saja saya tidak siap untuk menjawab secara lebih secara lebih jelasnya mungkin ya. Saya harus akui ini ya. Mudah-mudahan artinya sudah ada Harun ya, jadi saya sementara coba untuk mencoba merangkumkan semua itu ya. Ada mungkin Om Ren bisa bantu saya untuk supaya penjelasan saya bisa lebih dimengerti. Sudah sangat jelas, Ted. Cukup bagus, Ted. Oke, mungkin ada yang lainnya bisa membantu saya, karena saya juga perlu saya suka langsung bergantung kepada ayat-ayat dan saya tidak siap untuk kasih ayat-ayat yang dapat kita berikan pada saat ini ya. Tapi itulah yang dapat saya katakan pada saat ini, sebisa yang dapat saya lakukan ya. Tanpa Pendeta, ada ayat-ayat. Ya, saya silakan. mau tanya satu, pendeta. Saya mau tanya. Selama ini saya bingung ya, karena gini, saya dengar ada orang kesaksian, ya gereja kita lah, nggak usah bilang namanya. Dia caranya taruh teratak atau buku, dia taruh uang, kasih uang $1 gitu umpamanya sama teratak. Itu baik nggak menurut pendeta? Sorry. Kalau menurut saya sih nggak benar gitu ya. Atau memang harus begitu. Tapi kalau saya pikir kenapa harus pakai uang gitu. Ya, saya juga ada banyak pergumulan sehubungan dengan hal tersebut ya. Jadi seperti di Indonesia waktu kami bikin ceramah misalnya, ya paling hadiah kita adalah buku-buku. Tapi sekarang kalau di Indonesia, waduh kalau cuma buku-buku mungkin nggak ada yang akan datang untuk untuk datang menghadiri ceramah kita. Harus ada sembako yang dibagi-bagikan ya di acara-acara ceramah kita. Jadi saya juga terus terang masih bergumul ya. Ada saat-saatnya di mana Yesus memberikan memberikan roti, melipat gandakan roti dan ikan untuk orang-orang yang datang untuk melihat dia. Dan Yesus memberikan. Dan ada saat-saatnya di mana Yesus tidak berikan kepada mereka. Ya, karena Yesus tahu bahwa motif mereka itu hanyalah untuk mencari roti dan ikan tersebut. Gantinya roti hidup yang mereka cari. Jadi marilah kita mencoba untuk melihat bahwa yang harus dinikmati oleh umat-umat manusia yang datang ingin mencari kebenaran adalah kebenaran yang kekal, bukan kesenangan sementara ya, entah sembako, entah uang yang ada di traktat. Mari kita melihat kenikmatan dari yang kita pelajari itu adalah satu hal yang kekal, bukan yang untuk sementara. Ya tentu saja kita harus dapat bersimpati dengan orang yang berkekurangan. Kalau dalam acara KKR kita mungkin ada orang-orang yang berkekurangan, tentu tidak ada salahnya kita membantu mereka kalau memang keadaan yang memang membutuhkan mereka untuk dapat dibantu dengan kata lain. Tetapi kalau itu menjadi hal yang kita tawarkan untuk menjadi daya tarik supaya orang datang, saya tidak tahu. Kurang setuju ya, ya benar. Saya juga nggak setuju. Saya jujur ngomong, menginjilin di Facebook. Banyak itu ada Facebook, beberapa orang dibaptis. Nah dia nggak ada kerjaan, setelah dia dibaptis, saya usahakan dia cari kerja. Akhirnya dia dapat jadi guru di Batam. Nah begitu juga ada yang dibaptis, dia nggak punya baju. Saya kirim uang lah sedikit kan, untuk beli baju. Tapi waktu dibaptis saya baru kasih, tapi kalau waktu masih belajar ikut-ikut saya nggak pernah mau kasih, karena artinya saya bayar dia dengan uang. Itu benar kan gitu? Iya kan? Betul ya, itulah saya sering lakukan gitu, pendeta. Jadi itu pelayanan saya sekarang kan di rumah pakai Facebook, WA kan, ya caranya gitu aja kadang-kadang menolong orang yang memang dia nggak mampu. Ya kita usahakan lah gitu kan, supaya dia bisa ke gereja atau bisalah hidup dia gitu aja. Ya, terima kasih. Ya, saya pikir itu satu jawaban yang kita dapat mungkin saat ini saya dapat setuju bersama dengan Ibu Heni ya. Hubungan dengan apakah kita dapat menggunakan hal tersebut. Jadi sekali lagi seperti saya katakan tadi bahwa Yesus pun ada saatnya di mana dia tidak mau memberikan memberikan roti, tidak mau memberikan roti kepada orang-orang yang datang kepadanya. Baik, ada lagi jika tidak ada? Saya pikir ada yang lebih bagus caranya kalau kita makan di restoran, ketika kita kasih tip, kami kadang-kadang kami buat seperti itu, kasih tip lalu letakkan traktat. Saya rasa itu tidak mengajarin supaya dia
karena uang kita kasih ya, karena kita di restoran kita juga harus kasih tip. Betul. Nah, waktu kita kasih tip, di bawah tip itu kita letakkan traktat. Bagaimana seperti itu? Saya pikir itu lebih baik, ya kan? Ya, betul. Ya. Betul sekali. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, mungkin kita akan masuk ke bagian yang kedua dari acara ibadah kita. Kita tentu saja kita terus mendoakan ya keluarga Tumanung Marero yang masih dalam keadaan duka pada saat ini, masih terus berusaha untuk mencari jalan jika ada. Saya tidak tahu apakah ada informasi bagaimana dengan di Indonesia, masih tetap 10, yang saya tahu sampai masih 10 hari karantina itu masih harus berlaku ya. Nggak bisa ditawar, 7 hari. Ibu Debbie ya, jadi 7 hari sekarang sudah dikurangi jadi 10 hari. Kurangin 7 hari. Oh, sudah dikurangi, tapi tetap harus masuk. Kita tidak bisa tawar-menawar dengan petugas. Ya, tetap harus masuk. Biar kalau seperti saudari Evi yang ada ibu meninggal, dia harus tetap tidak bisa tawar-menawar ya. Ya, tetap harus dikarantina. 7 hari. Wow, oke. Jadi kita terus berdoa bagi saudari Evi Tumanung ya, yang sedang masih dalam keadaan duka pada saat ini. Ada lagi yang lainnya dapat kita bawakan? Silakan Ibu Debbie. Bagaimana Carol? Tolong didoakan, ada anak saya, Vanessa di Filipina. Dia baru kasih kabar bahwa dia baru mendapatkan hasil. Memang beberapa hari dia ada flu batuk. Jadi ternyata dia hasil swab-nya positif. Jadi tadi dia baru kasih kabar. Tolong bantu didoakan anak saya Vanessa. Lalu keluarga dari besan saya di Loma Linda, mungkin ada yang kenal Tante Sesteli Kusoy yang sudah meninggal. Ya, lagi proses mau pemakaman, sekarang sudah meninggal. Dia kalau tidak salah minggu lalu dia meninggal. Tolong didoakan keluarga Jack Kusoy yang sedang berduka. Terima kasih Pendeta. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada dari live stream, Dek, silakan. Ya, dan Tante Tina ya. Tina Pua. Ya. Baik, jika tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang melukasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kembali pada malam hari waktu New Jersey, pagi hari waktu Indonesia, kami umat Tuhan dapat berkumpul untuk dapat kembali memperoleh kekuatan dari firman Tuhan yang menyatakan bahwa kami semua adalah imam-imam Tuhan yang telah Engkau pilih. Engkau pilih karena Engkau telah mengasihi kami, untuk kami dapat disucikan dan membawa umat-umat lainnya untuk terus datang dan menerima keselamatan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Dan juga kami dapat kami telah dipanggil untuk bersimpati dengan umat-umat manusia yang memiliki kelemahan termasuk kami semua. Tetapi pada saat kami membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan, mungkin bukan hanya mereka yang akan dikuatkan, bukan hanya orang-orang yang dapat kami jangkau yang dapat dikuatkan, tapi pertama-tama dan terlebih daripada itu, diri kami pun Tuhan, kami dapat dikuatkan. Biarlah kami semua dapat menjadi imam-imam-Mu yang sejati, biarlah kami dapat selalu menjadi anak-anak-Mu yang selalu memiliki satu hubungan yang dekat, dan berada dalam satu hubungan yang kudus dan erat dengan Engkau ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami terus dapat datang kepadamu dengan segala permohonan-permohonan kami. Tapi sebelumnya Tuhan ampunilah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan yang telah kami lakukan dalam angan-angan hati, dalam pikiran, tindakan, perkataan, tingkah laku kami Tuhan yang tidak sesuai denganmu. Ampunilah kami Tuhan. Dan biarlah kami dapat selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami juga dapat membawa permohonan-permohonan ini tidak terhalang oleh sebab pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Kami datang untuk memohonkan kekuatan kepada keluarga-keluarga yang berduka, kepada keluarga daripada Evi Tumanung Marero Tuhan, yang pada saat ini masih dalam keadaan duka. Tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan ibu yang dikasih. Tuhan begitu pedih, begitu perih perasaan yang dimiliki oleh khususnya saudari Evi. Tapi biarlah Tuhan akan dapat mengobati kesedihan tersebut dengan penghiburan-penghiburan yang pasti dari surga. Kepada Bapak Jack Kusoy juga Tuhan, atas beristirahat istri yang dikasih Ibu Teli Kusoy Tuhan, kiranya penghiburan dari surga akan menjadi bagiannya. Kiranya ini dapat menjadi satu
pengharapan yang pasti dapat menjadi bagian keluarga-keluarga yang berduka, keluarga Tumanung, keluarga Kusoy, bahwa Tuhan akan selalu memberikan kekuatan dan pengharapan untuk bertemu kembali yang pasti kepada keluarga-keluarga ini. Kami juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan yang sudah datang beribadah pada saat ini melalui Zoom dan juga melalui live stream. Orang-orang tua kami, ayah hambamu, ayah dan ibu hambamu, papi dan mami, Om Rain, Tante Evelyn, keluarga Simatupang, Tuhan, bersama-sama Ibu Henny di sini. Kami juga terus berdoa bagi Ibu Sylvia Abutan juga yang dapat hamba lihat pada saat ini, Tante Omi, dan juga permohonan Tante Omi untuk vaksin yang akan dialami besok hari, kiranya Tuhan akan menyertai Tante Omi. Hambamu juga terus berdoa bagi Saudari Eti, Tuhan, kiranya kesembuhan dari surga dapat selalu menjadi bagiannya, dan kiranya juga Tuhan dapat memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari surga bagi Eti untuk dapat menghafal ayat-ayat dalam bahasa Inggris yang dapat dibagikan kepada Vivian dan Marcos atau kenalan-kenalannya lainnya. Hambamu juga ingin berdoa bagi Tante Henny dan juga Ibu Esther Taniwel juga yang bersama-sama melalui Zoom pada saat ini. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati mereka dan semua yang lainnya yang hamba tidak sempat lagi Tuhan sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan yang mengetahui siapa mereka akan selalu memberkati mereka semua. Hambamu juga terus berdoa bagi mereka yang memiliki silent request. Lili, saudari hambamu yang ada di Bandung, kiranya Tuhan memberikan selalu kekuatan kepadanya. Kiranya Lili akan selalu teguh, tidak pernah lemah. Ya, dia tetap percaya bahwa jalan Tuhan yang terbaik baginya, bagi keluarganya, akan menjadi bagian yang pasti. Hambamu juga berdoa bagi Tante Tina Pua, Tuhan, yang ada di Carolina, kiranya Tuhan akan selalu menyertainya. Menyertai juga permohonannya, kesehatannya, juga kesehatan anggota keluarganya, kesehatan Tante Since Pua, Tuhan, yang ada di Manado. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Umat-umat Tuhan yang mendoakan keluarga mereka, Ibu Shana Laloan selalu mendoakan anaknya, putrinya, Jane. Tuhan, kami terus berdoa untuk hari tersebut. Dan kami terus berdoa untuk ibu-ibu, anggota-anggota keluarga yang mendoakan anggota keluarga mereka, seperti Ibu Debbie yang mendoakan putrinya Vanessa yang ada di Filipina yang kena penyakit COVID pada saat ini. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Vanessa dan kesembuhan yang pasti dari surga yang dapat terjadi kepadanya. Hambamu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hambamu ingin berdoa bagi keluarga Sumendap, Sembiring, bagi Arda dan Regan, keluarga muda ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menguatkan mereka menghadapi tantangan-tantangan kehidupan dalam kehidupan rumah tangga. Kiranya Tuhan akan selalu menyatukan mereka. Tuhan akan memberikan roh pengampunan, roh kerendahan hati, dan saling mencintai yang terus membara dalam diri mereka. Dan kiranya mereka akan selalu menjadi umat-umat Tuhan yang semakin dekat dan semakin dekat kepadamu. Anak-anak juga yang Tuhan sudah percayakan kepada keluarga ini. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, Tuhan. Hambamu juga ingin berdoa bagi Tante Feli Sumendap, Tuhan. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Tante Feli. Dan juga dapat menjadi satu kekuatan bagi keluarga besar Sumendap oleh Wangko ini, Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu membantu Tante Feli untuk dapat menjangkau anak-anaknya, keluarga mereka, dan juga cucu Tante Feli. Kiranya kesehatan, kekuatan dari surga juga terus dapat menjadi bagian Tante Feli. Hambamu juga ingin berdoa bagi Yando dan Nani, Tuhan, yang dalam perjalanan mereka, keluarga mereka kembali ke California pada saat ini. Tuhan, sertailah mereka, tibakanlah mereka dengan selamat, Tuhan, dan kiranya kekuatan yang pasti dari surga akan selalu mengiringi kehidupan mereka dalam pekerjaan mereka, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Terima kasih, Tuhan. Ada begitu banyak lagi permohonan kami, tapi hamba percaya Engkau sudah mendengar. Engkau sudah menjawab doa-doa kami dengan waktu yang tepat, Tuhan. Karena segala permohonan ini, Tuhan, telah hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian ya yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu besok di waktu yang sama. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.